Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Ardi Pratama dengan NIM 2019-1424 dengan program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah irigasi dan bangunan air dengan materi saluran pasang. Untuk yang pertama itu tentang pengertian saluran pasang adalah saluran air buatan yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan atau runoff dari permukaan ke sistem drainase utama atau badan air penerima, terutama di daerah perkotaan. Saluran ini dibangun untuk mencegah genangan atau banjir akibat curah hujan yang tinggi. Untuk yang kedua itu fungsi saluran pasang. Fungsi yang pertama, mengalirkan air hujan dari permukaan jalan, halaman, dan atap bangunan. Untuk fungsi yang kedua, mengurangi risiko genangan air dan banjir lokal. Fungsi yang ketiga, untuk menjaga kualitas jalan dan bangunan dari kerusakan akibat genangan air. Fungsi yang keempat, sebagai bagian dari sistem drainase perkotaan. Jenis-jenis saluran pasang. Untuk jenis yang pertama itu berdasarkan penampang. Itu ada saluran segi 4, saluran trapesium, dan yang terakhir itu saluran setengah lingkar. Untuk jenis yang kedua itu berdasarkan material. Itu ada 3 saluran. Itu yang pertama saluran pasang batu, saluran beton pracetak, dan yang terakhir itu saluran tanah. Yang ketiga jenis berdasarkan posisi, itu antara saluran terbuka dan saluran tertutup. Komponen saluran pasang. Komponen pertama yaitu inlet untuk tempat masuknya air dari permukaan ke saluran. Komponen 2 yaitu badan saluran untuk mengalirkan air. Komponen ketiga adalah outlet, tempat keluarnya air menuju saluran utama, sungai atau kolam. Untuk komponen saluran pasang yang keempat yaitu saringan atau grill untuk mencegah sampah besar masuk ke dalam saluran. Untuk komponen kelima yaitu manhole atau bak kontrol, berfungsi untuk titik kontrol dan pembersihan saluran. Perencanaan saluran pasang. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu faktor pertama itu curah hujan rencana dari data klimatologi. Faktor yang kedua itu koefisien limpasan, itu berdasarkan jenis permukaan. Faktor yang ketiga yaitu topografi dan kemiringan lahan. Faktor yang keempat, kapasitas saluran dan kecepatan aliran. Untuk faktor yang kelima yaitu material dan kekuatan konstruksi. Dan yang terakhir faktor keenam itu berkelanjutan dan pemeliharaan saluran pasang. Untuk yang pertama itu pembersihan saluran dari sampah-sampah dan endapan. Pemeliharaan kedua yaitu pemeriksaan berkala terhadap struktur saluran. Pemeliharaan ketiga itu perbaikan kerusakan seperti retakan, longsoran dinding saluran, dan grill tersumbat. Yang terakhir pemeliharaan nomor 4 yaitu edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran.
masalah umum pada saluran pasang. Untuk masalah pertama yaitu tersumbat oleh sampah atau sedimen. Masalah kedua yaitu ukuran saluran tidak memadai. Masalah umum ketiga yaitu desain yang tidak mengikuti kontur lahan. Dan masalah yang keempat, kurangnya kontrol atau pemeliharaan berkala. Untuk yang terakhir, masalah nomor 5 yaitu bangunan liar yang menutupi saluran. Untuk kesimpulan pada saluran pasang yaitu saluran pasang merupakan elemen vital dalam sistem drainase kota. Desain yang tepat dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga fungsinya dalam mengalirkan limpasan air hujan dan mencegah genangan air serta banjir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video apa lagi? Ini lho, background buri PPT ini PPT lain. Ini ora iso ya. Aplikasi akeh banget. Sing rekam ya. Wis 3 menit. Kunci dia ora wis udah.